Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Najamuddin, asal Pinrang, Sulawesi Selatan. Hai, perkenalkan, nama saya Andi Bungasari Anissa. Saya asal Makassar, Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Ali Munawir. Asal saya dari Luwu. Kami dari kelompok 1 kelas C jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sel. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita pernah mendengar kata sel. Apalagi dalam pelajaran IPA, kata sel tidak asing lagi. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu sel? Bentuk sel itu bagaimana? Sel adalah struktur dan fungsional dasar organisme hidup. Dengan kata lain, sel menyusun makhluk hidup dan melakukan aktivitas yang membuat makhluk hidup tetap hidup. Oleh karena itu, kelompok kami akan menjelaskan mengenai bagaimana itu sel hewan dan organel-organel yang terdapat dalam sel hewan. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak penjelasan berikut. Di sini, saya sudah memegang sebuah miniatur sebagai contoh bentuk sel hewan, yang dimana di dalamnya terdapat banyak organel-organel yang memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda-beda. Saya akan menjelaskan organel-organel apa saja yang terdapat pada struktur sel hewan. Yang pertama yaitu nukleus. Nukleus berbentuk bulat padat yang terletak di pusat sel. Fungsi utama dari nukleus adalah untuk mengontrol semua aktivitas yang dilakukan, seperti metabolisme, sintesis protein, pertumbuhan, dan perkembangan sel. Selain itu, nukleus juga mensintesis asam ribonukleat atau yang disebut dengan RNA untuk membentuk ribosom. Nukleus juga menyimpan informasi herediter dalam gen. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma terletak di antara membran plasma dan nukleus, yang dimana di dalamnya mengandung banyak cairan bening yang disebut dengan sitosol. Sitoplasma juga mengandung banyak partikel. Dan juga di dalam sitoplasma terdapat banyak organel-organel yang memiliki fungsi dan struktur yang berbeda-beda. Fungsi utama dari sitoplasma yaitu untuk menyokong dan memastikan keamanan organel yang berada di dalamnya. Selanjutnya yaitu membran inti. Membran inti berfungsi sebagai pelindung dari inti sel, yang dimana sebagai tempat pertukaran zat atau materi inti dan sitoplasma. Berikutnya yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaringan berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Sitoskeleton berfungsi untuk memberikan bentuk dan mempertahankan struktur sel, dan juga sebagai penempatan organel-organel dalam sel, sehingga sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, dapat mengatur posisi, serta merayap di permukaan. Selanjutnya, sentriol. Sentriol berbentuk silindris yang terbuat dari mikrotubulus. Fungsi utama dari sentriol yaitu untuk mengatur pembelahan sel dan pemisah kromosom selama pembelahan. Berikutnya, mikrotubulus. Fungsi utama dari mikrotubulus yaitu untuk mempertahankan bentuk pada sel. Mikrotubulus juga sangat berperan penting dalam pembelahan sel dan juga berperan dalam pergerakan pada sel. Ribosom. Ribosom adalah organel berukuran kecil dan padat dalam sel. Ciri khas ribosom adalah ukurannya yang kecil dan padat. Wujud ribosom berupa butiran-butiran. Umumnya, ribosom memiliki ukuran diameter sebesar 20 nanometer. Kandungannya terdiri dari 65% NRA ribosom
dan 35% protein ribosom. Letak ribosom menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada juga ribosom yang bebas di bagian litosol. Adapun fungsi ribosom, yang pertama tempat sintesis protein, yang kedua fungsi translasi, dan yang ketiga berperan dalam kegiatan metabolisme plasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat pada inti sel. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus tidak melekat dengan ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar melekat dengan ribosom. Kegunaan retikulum endoplasma halus ialah untuk membentuk lemak dan steroid dan membantu proses metabolisme. Retikulum endoplasma kasar kegunaan utamanya sebagai tempat untuk melakukan sebuah proses sintesis protein. Adapun fungsi retikulum endoplasma, yang pertama membantu proses sintesis protein yang dibutuhkan oleh sel. Yang kedua, alat transportasi berbagai zat yang terdapat di dalam sel tersebut. Yang ketiga, sebagai penyalur bahan genetik antara nukleus dan sitoplasma. Dan yang keempat, menetralkan racun yang sebagian besar terletak di sel-sel hati. Dan yang kelima, memodifikasi protein. Mitokondria berperan dalam respirasi sel sebagai penghasil energi. Mitokondria merupakan salah satu organel sel yang menjadi tempat berlangsungnya fungsi respirasi makhluk hidup. Struktur mitokondria terdiri dari membran luar. Membran luar merupakan lapisan terluar yang melindungi mitokondria. Bentuknya halus dan juga bervariasi. Ada yang bulat dan ada yang panjang. Yang kedua, membran dalam. Membran ini dapat berkerut serta memiliki banyak lipatan. Membran dalam juga membantu menyokong proses pembuatan energi yang dilakukan mitokondria. Yang ketiga, krista. Krista merupakan lipatan pada membran. Perannya untuk membantu meningkatkan luas permukaan membran dalam. Yang keempat, matris. Matris itu penampung sebagian besar protein yang dimiliki mitokondria. Di dalamnya juga terdapat ribosom dan DNA. Fungsi utama dari organel ini adalah untuk menghasilkan energi yang dikemas dalam bentuk ATP. Lisosom. Fungsi lisosom pada sel hewan memiliki peran penting pada pencernaan hewan. Lisosom terdiri dari dua kata, liso yang artinya pencernaan dan soma yang berarti tubuh. Jadi lisosom adalah organel pencernaan pada sel hewan. Lisosom terbentuk seperti kantong terikat membran yang di dalamnya menyimpan jenis enzim hidrolitik. Di antara enzim hidrolitik itu adalah protease, lipase, nuklease, dan lain-lain. Nantinya mereka menghidrolisis semua jenis molekul seperti protein, lipid, fosfolipid, polisakarida, dan asam nukleat. Lisosom pada sel hewan terdiri dari membran yang berfungsi untuk menjaga kebocoran enzim. Adapun beberapa fungsi enzim, yang pertama membantu mencerna molekul besar. Yang kedua membantu melindungi sel dengan menghancurkan penyerang asin seperti bakteri dan virus. Yang ketiga pembuangan sel yang sudah tidak berfungsi lagi. Badan Golgi. Badan Golgi disebut juga dengan aparatus Golgi atau kompleks Golgi, yang merupakan organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi ini dapat dilihat dengan mikroskop cahaya biasa. Setiap sel hewan memiliki 10-20 badan Golgi. Badan Golgi terlihat seperti bantalan berlapis dan sekelilingnya terdapat gelombung-gelombung.
Gelombung-gelombung ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama sakula, yang kedua vesikel sekrotik, dan yang ketiga mikrovesikel atau vesikel transfer. Badan Golgi pertama kali ditemukan oleh Camillo Golgi, dan fungsi Golgi sebagai berikut. Yang pertama, memodifikasi, mengatur, dan mengemas bahan disintesis dalam sel. Yang kedua, mengirim bahan hasil sintesis ke berbagai sasaran di dalam dan di luar sel. Yang ketiga, menghasilkan vakuola dan vesikel secretory. Dan yang keempat, membentuk membran plasma dan lisosom. Baik, itulah tadi presentase dari kelompok kami mengenai bagaimana itu sel hewan dan organel-organel yang terdapat dalam sel hewan. Apabila ada kesalahan dalam presentase kami memohon maaf. Sekian, fallahu khairul hafizan, minallahi mustan walatiklan, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.